permainan, menyemarakkan dan meramaikan suasana yang sangat luar biasa. Dan tentunya di sini saya Yanti Lemu hadir untuk Bapak Ibu semuanya para pengunjung Lipo Plaza yang sangat luar biasa. Hadir bersama Verito Paket Pesta. Beri tepuk tangan yang meriah. Verito Paket Pesta bekerja sama tentunya bersama Nobel Entertainment dengan acara di kesempatan hari ini Serba Serbi Manten Expo yang bertempat di Atrium Lipo Mall Yogyakarta, yang tentunya juga di kesempatan serangkaian acara rundown yang sudah tersusun dengan sangat luar biasanya di hari ini di sesi pertama. Sekali lagi dengan semangat yang luar biasa kami dari Verito Paket Pesta akan memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang bisa Anda bawa pulang di kesempatan hari ini dengan para narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya minta beri tepuk tangan yang meriah. Siapakah narasumber yang akan hadir di kesempatan sesi pertama talk show kita di kesempatan hari ini? Inilah dia. Kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa hadir menemani kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Gali Pamungkas. Woo! Beri tepuk tangannya, mana suaranya? Beri tepuk tangan. Wow, hiyo. Selamat sore Lipo Mas Yogyakarta. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Allah serunya ya. Joget dulu sayang. Iyo lagi Sampai bawah dulu. Sampai bawah. Tak sawer. Yang sampai bawah nanti ku sawer ya. Selamat sore. Yang jogetnya paling heboh. Yang jogetnya paling heboh disawer. Gak ada yang lebih heboh. Mati musiknya Mas. Ulang. Siap. Takile. Siap. Asoy. Asoy. Goyang lagi dulu. Sampai bawah. Sampai bawah. paling Biar heboh. sampai bawah dulu. Yang paling heboh dari aku dapat 50.000 lumayan. Oh. Mana hebohnya? Mana hebohnya? Nggak ada yang mau ikutan, 50.000 lumayan. Lumayan. Yaudah Bu, ini Bu. Udah paling heboh wanita ini paling heboh loh Mbak. Coba kita Selamat sore semuanya. sore. Iya. Luar biasa. Oh, ono ledakan. Kok Ledakan. bengong, Mbak? Ada ledakan. Coba jabang baik. Sama Kok bengong Mas? Mas doke Mas, ngonanku doke Mas. Heeh Mas. Ngonanku arwek Mas kali Kegedean doke. suaramu. Doke. Doke. Selamat sore semuanya. Enggak gitu konsepnya. Katanya di doke. Yang di doke ininya. Oh, alah. Doke lagi. Dase. Senengane loh Mbak Yanti. Ih, luar Apa kabar biasa. Mbak? Sehat sayangku. Kita boleh gak sih kayak so akrab gitu Ih, boleh. Sehat ya? Say. Ya Allah. Kok tambah coba puter Kok dulu. tambah luangsing ini Ayo, gitu, Mbak. Anda bilang saya langsing. Memang benar. Bapak Kita Ibu, agak maju aja gak sih Mbak? Bapak Ibu hadirin. Kayak gak berasa akrab gitu. izinkanlah saya akan menjelaskan sesuatu dari kata-kata langsing. Memang benar berat badan saya, ada yang tahu berat badan saya berapa? Berapa? 20, yuk lelang dibuka. Berapa? 15, 60, 70, 75. Terima kasih. Yang benar adalah berat badan saya 36 kilo. Zaman SMP. Enggak, itu adalah paha sebelah kiri. Udah gak usah ngebahas berat badan Gak usah, Mbak. benar. Ya. Mas Gali, Iya, apa sayang. kabar? Alhamdulillah baik sekali. Kalau baik boleh kita duduk di belakang? Boleh. Ayo kita duduk dulu Mas. Sebenarnya kita mau ngapain sih Mbak kesini itu Mbak? Saya mau membuka dan saya mau memberikan, ya ampun ini sentimen. Ngopo? Sopo panitiane? Sapa panitiane? Sopo panitiane? Sapa panitiane? Bokongku ra cukup. Sopo Yo panitiane? Mbak teko lesehan ngene iki malah enak toh Mbak. Ya, Sopo ayo. panitiane? Rong tau dikempit cengele? Wes Mbak lesehan wae. Wong piye to karepe iki. Ora iso dodol. Oh iya.
Sik. Iya Mas Galih sik. Wis Mbak, ayo Mbak. Ora sedeng. Sumpah nek Tenan. ini nggak guyon ya teman-teman, nggak sedang beneran. Ini enggak gimmick ini. Ini enggak gimmick. Iki ora aku ngadeg katut kursine. Loh. Iki tidak apa-apa. Wis gak apa-apa Mbak, profesional. Ya ora iso nek profesional Wis ra kok. apa-apa profesional teko ngene. Ora iso. Minta tolong diganti dulu boleh? Ya terima kasih. Berarti harus, oh nggak usah sama. Nggak usah sama. Kan apa-apa. ini kan. Nanti ketutup kok Mbak. Iya. Ketutup kok Mas. Penak kok Mbak. Luar Lungguh ngene iki, biasa. Aku kira penak enek lungguh ki enak ngadeg ya Mbak. Mau berdiri? Boleh berdiri nggak sih Mbak? Jenengan mau berdiri? Boleh nggak sih? Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sangat luar biasanya di kesempatan hari ini. Karena kesempatan hari ini disaksikan banyak sekali penonton. Ribuan penonton Dari secara. berbagai macam daerah. Betul sekali. Secara apa? Secara live streaming. Karena di kesempatan hari ini Barito Bagas Pesta akan memberikan sajian yang sangat luar biasa. Ilmu yang sangat istimewa. Dengan apa? Dengan memberikan informasi-informasi kesuksesan setiap narasumber yang hadir di kesempatan hari ini. Untuk itu Mas Galih di kesempatan yang Mas sangat Galih Mbak. Mas Jangan Galih. Galih. Oh Mas Galih. Iya Mas Galih. Oke Mas Galih. Ketok teli. Aku nek diceluk Galih ki kaya disepelek ngono lho. Le Galih ngono ki ra seneng kaya bantul banget ngono ki lho. Terus? Galih. Oh Galih. Galih. Oke Galih pakan nani kebak telih ya. Mohon maaf Ya, ayo Cin. Mbak. Wis surup ki lho Mbak malah. Di kesempatan hari ini kan kita penasaran, kita sangat-sangat penasaran ketika kita buka di media sosial. Jedet. Salah satu media sosial TT, pastilah seorang Mas Galih ini FYP. Kita buka di Instagram, jedet. Neng ngarep wis menor-menor ora karuan. Endi sing dadi apa? Dandanan Santili. ono sing dadi macem-macem. Begitu kita buka lagi di salah satu Facebook, kita lihat juga jedet berandanya beliau sedang menjadi coach ketika make up. Sejatinya seorang Mas Galih itu siapa? Sebenarnya saya itu memposisikan diri sebagai Mbak oleh ngadeg ra to Mbak kok aku kira enjoy kayak mau ki kayak bekah kayak wudunen Mbak aku ki sumpah. Jadi saya memposisikan diri saya itu sebagai entertainer MUA. Ya. Jadi bukan prias pengantin gitu bukan, tapi coach dan juga sosok yang menginspirasi banyak orang ya, terutama untuk perkembangan di era digital ini. Karena kan apa Mbak? Itu masnya kok. Kok ngapa? Ini ngapa? Oh enggak, maksudnya takon. Terus. Nah jadi banyak orang-orang yang masih belum melek media, make upnya bagus-bagus. Tapi bagaimana cara memasarkannya, terutama konten yang dapat duit, ya enggak? Karena banyak orang, sebenarnya orang-orang itu enggak tahu, bukan gaptek, tapi males. Betul. Bingung memulai dari mana. Betul. Iya kan? Karena dulu, Betul. karena saya dulu berkuliah di ilmu komunikasi, jadi sebenarnya saya sudah paham. Saya kuliah 2015. Saya belajar tentang masa transisi dari dunia tradisional ke dunia digital. Nah saya tahu ilmunya. Setelah saya bekerja, saya terapkan dan secepat itu. Saya memulai jadi coach dari tahun 2020 sampai 2026 ini. Berarti 6 tahun. Tapi nyon sewu saya potong, memulai untuk menggeluti karir di bidang MUA dan lain-lain di tahun berapa boleh saya? 2017. 2017. Nah jadi tahun 2017 itu adalah masa pencarian jati diri saya itu arahnya kemana. Karena MUA itu kan ada passionnya lagi. Betul. Ada jurusannya lagi lah. Betul. Mau spesialis make up pengantin, spesialis make up yang wisuda reguler, spesialis make up jenazah. Iya ada kan? Iya. Spesialis ngajar, spesialis yang menginspirasi. Nah saya adalah sosok orang yang ke entertainernya, menginspirasi, konten kreator seperti itu. Karena saya melihat bahwa dunia digital sudah masuk. Jadi saya masuk ke bisnis itu dan alhamdulillah berhasil. Jadi teman-teman sekarang semoga nanti saya setelah menjelaskan banyak terinspirasi. Bagaimana cara ngonten, ya kan? Bagaimana cara monetisasi, ya kan? Menghasilkan 3 digit dalam 1 bulan. Saya walaupun saya nggak ambil wedding, walaupun saya nggak make up
reguler, saya hanya ngonten, posting konten aja, tapi hasilnya di atas dari kita makeup wedding gitu. Jadi tapi makeup wedding tidak boleh dihilangkan karena itu juga. adalah bahan untuk cari kontennya. Seperti betul. itu. Nah kalau strategi di awal kan katanya tadi Nyon Sewu dari 2017 sudah menggeluti bidang perhiasan. Mbak ayo toh Mbak ngadeg wae yo. Aku angel lewat roro Mbak aku. Nah enak ngene iki. Enak ngene iki. Aku ki dikon lingguh mergane iki ben sing do nyoteng jarine itu ya wes ngene wae Mbak yo. Kepiye ta Mbak nyotengi ngene iso to Mbak? Iki narasumber kok marake. panas lipomol ki ya aja bang bayi Mbak. Narasumber kok mung mumet ke MC nih maksudnya apa ya? Angel Mbak aku nek ngomong toh duduk tuh nggak bisa. Kan biasa memberikan pelajaran tuh berdiri gitu. Oke, baik. Kalau gitu Nyon Sewu tadi kan sudah mengemas dari tahun 2017 dengan memfokuskan dandani atau ngerias dengan berbagai macam sesuai by request para konsumen. Nah, strategi apa yang jenengan tanggalkan di situ sehingga sampai bersinergi? Oh, aku ndek ide iki piye carane itu nek koyo ngene iki tak kontenin dan aku menjadi konten kreator sendiri. Iya. Karena menurut saya saat kita menjadi konten kreator itu pemasukan tuh jauh lebih banyak pemasukan. Yang pertama, kalau kita jadi konten kreator ya Mbak ya, ini nggak hanya menjadi konten kreator, khusus konten kreator. Kalian para mua juga bisa jadi konten kreator. Saya pun masih seperti itu. Saya makeup wedding masih, saya makeup reguler masih. Tapi saya fokuskan konten adalah yang utama. Karena apa? Setelah saya jadi konten kreator, ya produk saya nggak usah beli, betul? Setelah itu kita affiliate kan lagi, kita posting di TikTok, Ranjang Kuning, kemudian kita posting di Facebook Pro. Ya nanti kita masuk ke Facebook Pro ya kan? Kalian pasti bingung kan? Nanti ku ajarin. Nah dari situ kita bisa dapat cuan tambahan juga dan itu nggak sedikit, hasilnya ratusan juta rupiah. Jadi di sini nggak ada yang ditutupi. Mohon maaf saya tidak sombong sama sekali. Saya ya itu bonus saya kerja aja gitu ya. Cuman maksudnya biar kalian terinspirasi aja. Dan dulu saya memandang sebelah mata Mbak, kali ini nggak mungkin, iya kan? Saya siapa gitu loh. Tapi lama kelamaan memang kalau kita kreatif itu akan terjadi. Kalau kita rajin pasti itu akan terjadi. Seperti itu. Terus habis itu kerjasama dengan banyak brand. Iya enggak? Kalian tahu nggak sih kalau kerjasama dengan banyak brand itu perusahaan besar. Mereka akan menggelontorkan uang kepada kita para konten kreator itu nggak sedikit. Iya kan? Bahkan ratusan juta per bulannya. Ya, makanya aku cepat kaya. Karena aku penjilat Kak. Gimana caranya kita menjilat brand A, brand B, brand C. Nah itu bagaimana cara menjilat karena itu bagian dari strategi. Brand itu tidak gampang percaya dengan para konten yang hasilnya atau awalnya ketika dia melihat oh belum banyak ini followernya, belum banyak ini subscribernya dan lain-lain. Bagaimana cara Anda menjilat beliau-beliau ini? Jadi cara saya menjilat brand-brand kenapa sampai bisa saya bekerja sama dengan 29 brand sekarang yang bekerja sama dengan saya. Keren, boleh tepuk tangan dulu dong. 29 brand itu tidak mudah. Tidak mudah dan itu ada triknya dan itu gampang-gampang susah. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar pintar cari muka. Cara cari muka adalah bukan dengan yang negatif ya. Kalian harus membuat konten. Bagaimana konten itu supaya bisa viral terlebih dahulu. Tidak perlu followers banyak Mbak. Yang penting kalian aktif meracuni orang-orang menggunakan brand yang kalian cintai itu. Kalian mau nyasar brand A, aku beli brand A, aku akan kontenkan brand A ini sampai jeleh orang-orang sampai ke notice. Ya, baru-baru ini ada konten saya yang tembus 40 juta penonton. Dan itu sebelumnya saya tidak disponsori sama sekali. Saya beli di Indomaret, saya ngide bikin konten sampai meledak, sampai ke notice, akhirnya saya bisa bekerja sama. Saya ke notice dan mereka mau menemui saya, kemudian kita tanda tangan kontrak. Jadi pintar-pintar ngomong aja. Dan itu yang saya terapkan kepada di ilmu-ilmu yang saya ajarkan kepada kalian. Berarti seperti itu. Secara tidak langsung mau tidak mau adalah marketing sounding dan marketing presentingnya sendiri harus diolah dengan pembendaharaan bahasa. Seperti apa Mas Galih mengudak-ngudak istilah pembendaharaan bahasa untuk bisa menggait para komentator-komentator yang ada di setiap
Jadi, Unggahan? nah dari sini kita akan masuk ke materi pertama. Oke. Ya, tentang personal branding, brand image ya. Mhm. Bagaimana cara kita membentuk personal branding itu untuk memulai konten. Yes. Kalian bingung kan mau konten memulai dari mana? Iya nggak? Itu paling basic pokoknya. Karena Ya. banyak orang yang aku bingung mau konten dari mana Mas Gali. Makanya saya masih belum konten. Sebenarnya kemauan ada. Ya, di aplikasi Capcut itu kalian sudah numpuk kan konten-konten kalian, cuman nggak keedit aja karena kalian bingung mau mulai dari mana, karena kalian belum menemukan jati diri atau personal branding itu tadi. Yes. Nah, caranya yang pertama kalian adalah menjelajahi diri kalian dulu, yang dengan membuat konten secara umum. Oke. Ya, dulu saya itu adalah Ringan istilahnya ya? Bukan, umum. Umum Jadi saja. seperti ini, kita kan belum punya karakter. Oke. Saya adalah orang yang introvert kalau kalian tahu. Saya tidak heboh, Dirimu saya tuh- pemalu. Dirimu tuh introvert. Terus Sumpah. yang ekstrovertnya bentuknya kayak apa? Bien, dulu itu saya introvert, saya pemalu. Oh, oke. Kemudian saya bikin konten secara umum. Ya Mhm. kan, saya bikin konten secara umum, arahnya saya kemana? Akhirnya yang viral itu yang saya lucu. Oke. Iya kan? Iya. Kemudian netizen membentuk kepribadian saya yang baru bahwa Galih Mua itu adalah orang yang lucu, orang yang heboh, yang positif, yang selalu Mengafirmasikan vibes yang betul, kemudian Berbasis ilmu. memberikan banyak informasi, konten-kontennya bervariasi seperti itu. Akhirnya menjadi pribadi saya yang baru, seperti itu. Jadi kalau kalian bingung, kalian karakternya mau kemana, arahnya kemana, kalian bikin konten secara umum dulu aja. betul. Mungkin nyuci spons, sekedar itu. Kemudian kalian bikin konten-konten nyasar di kuburan, nggak dibayar klien, ditawar. Apalagi Mbak Riyadini biasanya keluh kesah MUA. Apalagi Mbak? Diprotes. Berantem sama suami, bisa. Apalagi Mbak? Kuwi mergo ngopo? Ora mulih-mulih. Iya. Apa mau ditinggal metang Jadi kan konten itu kan banyak Ya, Mbak ya. betul. Kalau MUA itu untuk jadi bahan konten tuh banyak. Bikin aja secara umum, nanti yang disukain banyak penonton yang mana itu yang kita jadikan karakter kita sebagai brand image. Itu strategi yang lari ke personal Betul branding sekali. dengan berbagai macam seragam yang ada. Betul. Dan kalau boleh saya tahu karakter dari seorang Mas Gali tadi kan sudah diberitahukan di awal lucu, menghibur, memberikan informasi yang lain-lainnya. Cara menyampaikan karakter di setiap sendirinya itu biar tidak berubah-ubah atau konsisten dulu Mas Gali seperti apa? Kalau saya selalu konsisten dan komitmen belajar ya untuk mengenali diri saya. Apakah saya nyaman berada di Galih yang sekarang ya? Kalau kalian tidak nyaman ya kalian cari jati diri yang lainnya. Misal mbaknya pemalu, kok saya harus dituntut heboh, oh, saya nggak bisa nih, saya nggak bahagia. Ya jangan dilakukan seperti itu. Tapi kalau saya hidup itu bahagia karena uang ya. Oke, baik Oke, itu. itu menjadi Bahagia alasan. Karena benar, Ya. bahagia karena uang. Ya. Menjadi prinsipil yang mungkin bisa dibilang mutlaknya manusia. Betul, mutlaknya manusia, bahagia karena uang. Dan saat saya heboh, saya mendapatkan banyak uang, banyak brand yang jadi kerjasama, banyak endorsement masuk, pengantin jadi banyak karena suka di make upin Mua yang nggak bikin stres, ya kan? Karena branding saya seperti ini, komunikatif, ya pengantin-pengantin tuh seneng kalau di make upin Mas Galih jadi nggak pusing, jadi nggak nervous, jadi nggak stres karena orangnya lucu. Nah, Oke. seperti itu. Jadi rezeki kok makin banyak, pintu rezeki itu banyak terbuka saat saya membangun branding yang saya menjadi heboh gitu loh. Alhasil saya tetap konsisten dan lama-lama nyaman sendiri. Bagaimana cara membuat penasaran para follower Iya. setelah jenengan mengeluarkan berbagai macam episode. Hah? Baik the part 1, Oke, part 2, part oke, 3 dan oke. lain-lainnya. Saya tahu tentang strategi komunikasi yang Yes. dulu saya pernah dapatkan di bangku kuliah dan itu saya sudah punya bukunya atau kurikulumnya. Oke. Jadi saya merasa bahwa ini saya over PD. Saya nggak tahu over PD atau saya ini halu ya. Jadi gini, saya punya bukunya sampai 2030. Akan ada tren ini, tren ini, tren ini, tren ini, sosial media ini akan Wow. terganti, Facebook akan kembali hidup, nanti akan ada Facebook Pro, nanti orang-orang banyak yang ngonten, nanti banyak yang bosen lagi, banyak yang ini, banyak yang beralih ke sini, pengangguran akan tidak banyak lagi karena sudah ada dunia konten yang sangat menjanjikan. YouTube akan turun, saya sudah punya rumus itu saat saya pelajari bangku kuliah. Oke. Makanya dulu saya 2020 memulai karir untuk ngajar, saya sudah punya kurikulumnya dan saya sudah akan keluarkan, Facebook Pro saya akan keluarkan materinya di tahun 2026.
Karena tahun 2025 banyak yang suka masih belajar make up, kursus-kursus make up, portofolio make up, masih banyak. Takut untuk mencoba yang lain. Sekarang sudah tidak banyak. Oke. Karena apa? Bosan, jenuh. Orang sudah bisa make up. Untuk apa belajar make up? Itu. Sekarang yang dilihat bukan make upnya. Coba kalian lihat. Banyak nggak sekarang MUA gila-gila pakai foto? Gila-gila pakai kamera-kamera mahal? Yes. Nggak ada. Sekarang MUA itu pakainya apa? Handphone. Walaupun Android, bukan kamera yang bagus, tapi dia bisa tetap laris. Kenapa? Karena konten. Terus habis itu, Betul. sosial media yang dulunya rapi, ada psikologi klien saat melihat sosial media orang itu harus rapi baru dia booking karena rapi nih bagus ya. Sekarang harus dihancurkan, harus diberantakan. Kenapa? Karena orang sekarang suka konten yang ringan, Ya. suka melihat siapa di balik yang make upin dia. Bukan ngelihat make upnya aja, paham ya? Jadi kan kadang orang tuh melihat mau booking, make upnya cantik mau booking, enggak. Sekarang siapa sih yang make upin dia, orangnya gimana, manajemennya seperti apa. Oke. Itu yang dilihat. Jadi the power of content merubah hidup kita. Posting satu konten satu hari, 1 tahun ke depan hidup kita pasti akan berubah. Kalau sudah punya kamus dari sampai 2030, Iya. berarti mau tidak mau jangan sudah punya dasaran yang dinamakan elemen branding. Betul sekali. Elemen branding yang mungkin sebelum anak-anak atau rekan-rekan yang lain masuk di tahun 2027, sekarang di 2026 tidak usah jauh-jauh ke 2030. Oke. Elemen branding yang harus dipegang kuat itu apa? Ini tahun berapa kita bahas? 2027 Tidak bisa saya dulu. keluarkan itu. 2026 maaf, Oke. 2026 sebelum Karena masuk ke 2027 masih itu adalah Yes. plan bisnis saya yang masih saya rahasiakan. Iya, itu ya. cuan Jadi- Anda, Cin. Jadi keluarin semua dong. Nanti saya nggak laku kalian udah tahu, ya kan? Jadi gini sayang, Dalam- 2025 orang masih banyak tentang ngajar seminar, workshop, orang masih mau belajar Nah, tentang ini. make up, Betul. tren-tren make up. 2026 yang banyak digandrungi adalah konten. Bagaimana cara membuat konten supaya menarik, terus habis itu menjual hasil make upnya itu melalui konten seperti itu. Jadi 2026 ini adalah proses marketingnya. Oke. Proses cara menjajakan, mempromosikan hasil make up kalian itu. Oke. Kalau dulu 2025 kan proses belajar make upnya, Sekarang adalah proses untuk menjual hasil menjual. make upnya. Oke. Seperti itu. Benar. Ya. Kalau naik tangga kita udah meloncat lagi tangga ke 1, 2 Betul. dan ketiga. Iya, betul. Belajar, mempraktekkan dan sekarang menjual. Iya betul Oke. sekali, seperti itu. Oke, jadi Dan itu tepat. Di buku yang sudah saya punya itu tepat. Ramalan itu tuh tepat. Dan saya bisa lakukan sekarang. Ya, makanya di tahun 2025 seminar dan workshop saya tentang make up. Di tahun 2026 seminar dan workshop saya adalah tentang konten, memotivasi, ya, memberikan tips and trick dan itu memang sudah saya tulis dan ya alhamdulillah memang banyak lagi panggilan seperti itu. luar biasa. Selain memberikan workshop, edukasi dan pengarahan ya kan. Oh, walk. Lanjut Mbak, lanjut Mbak. Selain memberikan edukasi, pengarahan dan lain-lainnya tadi itu adalah bagian dari elemen yang Betul. harus ditingkatkan dengan cara sekarang saatnya Anda berjualan. Betul. Dengan berbagai macam tips yang Betul. sudah disebarkan. Yes. Berjualan itu banyak caranya. Banyak caranya. Tadi Mas Gali sudah memberikan informasi tidak perlu dengan kamera yang bagus, pelene, dawane sak meter, apa dan sebagainya. Tapi kalau kalian tidak membuat konten, percuma, pasif. Betul sekali. Apa saja alat yang digunakan secara spesifikasi selain Sebenarnya, HP? Selain HP, nggak ada. Alat untuk branding lainnya? Nggak ada. Hanya just it. handphone aja. Oke. Jadi benar-benar ini adalah alat di mana untuk kalian mempromosikan jasa kalian. Ya, karena gini teman-teman. Kenapa? Nggak tahu manggil-manggil Enggak, siapa? itu fitness, Oh. fitness. Kayak dipanggil-panggil yang nge-gym fitness gitu ya. itu baru naikin, Ya, gitu loh. jadi untuk alat itu hanya handphone aja. Makanya kalian nggak boleh lepas dari handphone karena banyak momen dan kejadian-kejadian mahal yang kalian kadang nggak rekam. Kalian ngerekam nggak gempa bumi tadi malam? Aku ngerekam. Kalian lihat rekaman aku gempa bumi? Kalian tahu nggak gempa bumi tadi malam itu saya sudah tahu gempa. Biasanya kalau gempa bakalan ada gempa susulan. Oke. Saya langsung siap-siap, siaga, oke gempa susulan betul kan? Mampus FYP, ini video mahal. Walaupun saya diguncang, saya posting di Facebook, kalian tahu penontonnya sudah banyak sekali dan kalian tahu satu video gempa bumi saya itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 juta rupiah. Itu momen.
berapa jam untuk monetize yang masuk? Monetisasi itu bisa diakumulasikan 1 hari. 3 sampai 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Bahkan saya pernah mendapatkan dalam satu video 97 juta rupiah. Satu video. Kalian tahu kalau 127 video yang saya posting dalam 1 bulan menghasilkan berapa? Sudah punya gambaran? Nanti saya akan jelaskan secara detailnya dan tips and trick. Berarti alatnya tidak hanya dengan HP sebenarnya, tapi objek pas untuk kita betul ambil sekali. atau objek yang tepat untuk kita ambil di saat momen itu tersebut. Betul. Gitu, seperti itu, J. Betul. Jadi Terus? yang orang banyak gak kepikiran adalah kita itu tidak mengabadikan momen mahal itu, ya. Kalian pasti pernah lah, kalian naik motor kehujanan, ngejob, terus habis itu motornya macet sisan. Misal, itu momen mahal, dimana harus kalian abadikan, tapi kalian malah sibuk sedih dan nangis. Jangan, berarti kalian mendramatisir kejadian itu sebagai kejadian yang aku kok sakit banget uripku ki. Jangan, tapi alhamdulillah macet tak konten ki. Aduh guys, aku kok dino iki ya sial banget tapi rapopo perjuangan. Bagus, kenapa? Itu adalah konten yang relate yang orang-orang pasti pernah mengalami. Kalian tahu nggak, konten itu harus dibuat ringan, dimana kita yang susah pasti FYP. Makanya saya jarang berbagi kesenangan, karena timbulnya orang-orang iri. Malah, males ngapotop Podo berarti. Kali mek pamer. Mas Galih. Tapi kalau yang saya lihatkan yang susah-susah, orang itu seneng. Berarti sama. Iya, Saya toh. tuh kalau bikin konten yang susah pun banyak yang maido. Nah, iya. Susah kok awake lemu. Nek kuwi ya cetha, masa ya awake lemu susah. Terus kalau boleh saya tahu. Ya, sayang. Kalau boleh lirik lho tenanan Iya. Kalau boleh saya tahu tentunya. Iki ki ora lemu, Mbak. Emang apa kuwi? Jembar. Kok ngerti toh? Iki Oke, ora lanjut. Iki ora jembar sayang. Kebak. Tak kira Tapi bagaimana cara merubah Iya. asumsi bukan publik tapi asumsi oknum. Kita bilang oknum aja Iya. ya. Bagaimana cara merubah asumsi oknum yang mempunyai underestimate atau pemikiran wong urip kok mung hopa HP we. Kalau bisa Turu kalian- digowo. Itu atus pemikiran digowo, orang zaman gitu. dulu. Ya, itu pemikiran orang zaman dulu, ya. Biasanya mama-mama kita tuh punya pemikiran bahwa kita rebahan itu tuh mek scroll. Padahal kita kerja. Makanya kalian bisa beli stiker di sini, saya bukan mainan HP tapi kerja. Tinggal notice ya. Iya. Pas ngene iki Mbak, Tiba-tiba. orang tuh nggak ngejudge kita duluan gitu loh. Cuek Amin, aja. amin. Karena memang sekarang tuh kerja di depan HP itu memang jauh lebih menguntungkan, tau nggak? Iya kan? Saya satu hari bisa sampai mata saya tuh berair hanya untuk ngedit dan posting konten. Satu hari saya posting 15 sampai 20 konten. Ya kan? 15 sampai 20 konten. Mungkin kalian baru 1 atau 2 konten udah alhamdulillah ya. Cuman kalau saya sudah banyak tuntutan dan memang 15 sampai 20 konten setiap harinya. Oke. Dan itu variatif. Dari sekian 1 sampai 15 konten. Berarti kan tadi jenengan berjanji sama rekan-rekan atau tamu yang Iya. pengunjung di kesempatan hari ini walaupun lagi nontonnya jauh-jauh nih Mas Galih nih, ya kan? Rumus yang sudah siap Anda sebarkan untuk mengukur endingnya nanti di closing Oke. statement itu mengukur keberhasilan setiap para konten kreator Oke. dan juga mengukur keberhasilan setiap orang-orang yang punya ide kreatif. Iya, oke. Untuk mengukur keberhasilan itu bukan dari kalian banyaknya followers. Tapi apakah kalian sudah dimonetize atau belum? Oke. Ya, monetisasi. Karena gini, sistem itu ya akan notice kalian sudah mendapatkan undangan monetisasi kalau memang kalian itu kontennya kreatif. Kalau kalian itu terdetek aktif. Ya. Kalau enggak kalian enggak akan dapat undangan monetisasi itu. Oke. Ini kita ngomonginnya tentang Facebook ya, Iya, yang iya. lebih spesifik. Oke, yuk. Ya, karena gini teman-teman, kalau kalian masih belum mendapat undangan, ya, caranya seperti apa? Yang pertama, itu gampang banget. Ya, kalian tahu nggak? Undangan monetisasi konten itu didapatnya gampang. Tapi untuk setelah dapat undangan itu, untuk mendapatkan cuan itu yang agak rumit. Kenapa? Karena kalian dituntut untuk aktif, dituntut untuk kreatif. Ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama saya kasih tips and triknya. Nah, ini ya. dengarkan baik-baik. Ini mahal banget. Ya. Ini sangat perlu didengar. Yang kalian jarang banget bisa dapatkan ilmu ini. Ya, dan saya yang tahu. Saya akan bagikan hari ini. Jadi gini teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian sudah punya Facebook semua? Tolong yang Facebooknya tidak aktif diaktifkan sekarang. Karena sekarang ini kesempatan besar. YouTube sudah turun.
Ya, penonton YouTube pasti kalian udah jarang kan scroll YouTube. Iya, betul. Sekarang pasti nontonnya yang ringan-ringan. Contohnya Nyon Sewu saya TikTok, potong. Facebook. YouTube kenapa bisa turun? Karena salah satu konten kreator terbesar di Indonesia aja rela untuk menjual YouTube-nya karena Betul. sudah merasakan YouTube itu menurun. Betul, ya. Tapi memang agak rumit kita membuat YouTube, gitu kan? Karena videonya harus panjang. Kalau di Facebook itu jauh lebih ringan. Oke, minim Seperti berapa? gempa bumi tadi malam aja saya hanya beberapa detik saya bisa menghasilkan 3-5 juta dalam satu video. Luar biasa. Apa enggak UMR Yogyakarta? Satu hari itu. Iya kan? Padahal cuma satu malam. Nanti saya Padahal kasih buktinya. Satu ya. harinya 15 konten. Nah. 15 kali 3. Rasa dihitung bandane wah. Hei, kok enggak dong utang. Orang ngono jare kon jadi biar menjadi motivasi, biar saya Senengane ki ngono ki lho, Mbak. Engko ujung-ujungnya mek aku ki 1,5 ki kosanku urung bayar ya. Mek ngutang, mak Yanti lemu ki senengane. Aku ngerti wes arahe nang kono. Aku sakjane ora arep umuk, Mbak. Soalnya nek aku umuk Siti, wae Mbak wes dadi sasaran utangan. Aku ngerti, Mbak. Kale. Gal. Bitku ki bit karbu ya. Aku ki arep ganti vario tapi kok ya kurang 1,5. Ngerti aku wes Kamu toh. tahu kan pakaianku yang paling mahal bagian mana? Apa, Mbak? Dalam. Kudu jahit ke. Iya toh. Bredet Siti wes langsung ambiar. Kadan ya. Rendo Jadi Siti gitu. berbiar wes Oke, ya. kita lanjutkan, sayang. Back to the tips. Jadi begini, kalau kalian tidak punya Facebook Pro tolong diaktifkan sekarang karena Facebook Pro bisa menghidupi kalian untuk jauh lebih layak kehidupannya. Kui. Kalian tahu saya bikin rumah yang kemarin itu full Facebook Pro. Saya ganti mobil Facebook Pro, saya beli tanah yang baru Facebook Pro, semua Facebook Pro. Kenapa? Mewah ya, Karena Wak. ini bukan pamer teman-teman, sekali lagi semuanya titipan. Semuanya titipan. Mbak kowe ki ojo koyo aku ki kok koyo ngomong ki kok dosa banget ora. Karena gini teman-teman, ini saya memberikan Kowe kegiringnya penak banget deh soalnya. saya itu memberikan bukti nyata. Bukti nyata supaya ini tuh beneran, aku nggak omong kosong gitu loh. I see, Ya? I know your Ngerti lah. mind. Dapat duit dari konten itu senangnya luar biasa karena kita nggak capek. Kowe Oke. mek ngoseng apa ya, ngoseng terong ngono ki entuk duit, Mbak, bayangno. Kalau kita di TikTok, itu kan kita harus mempromosikan suatu produk, nanti kita dapat 10%. Sistemnya kan gitu. Kalau ini enggak, keseharian kita pun bisa dapat duit. Ya. Yang terbaru adalah pengen Betul. tahu kontennya. Caranya Nah, ya. itu. Oke, makanya. Iki lho sing ngomong terus ki lho, Mbak. Oh, Yanti lemu ki senengane. Kok nyendeni ya wes aku rasa nge-host. Heeh, wes Aku meduna. rasa host. Meduna, Mbak, Wes. malah karuan rono kowe. Wes. Dadi ngene. Yo. Mbak lu nggak aku ngomong 5 menit. Jadi gini teman-teman, saya akan menjelaskan secara serius ya. Yang tidak punya Facebook, tolong diaktifkan sekarang. Yang Caranya? Facebook kalian, kosek! Kan lo, timingnya kan lo, timingnya. Ya, gue. Senengane lho. Wes meneng, Mbak. Kon ngene, Mbak. Ya. Jadi gini teman-teman, yang tidak, karena aku tahu kalian pasti kemarin sempat off. Iya nggak? Saya pun sempat tidak menggunakannya karena itu adalah sosial media jadul untuk kita main sosial media di zaman SMP. Yora. Kalau terus habis itu sekarang kan ngetrik tuh. Meta mengeluarkan sistem monetisasi. Akhirnya banyak lagi rame. Jadi yang pernah menghina emak-emak Facebook tolong berhenti menghina karena kita semua pasti akan menggunakan Facebook lagi. Nah, tahun lalu Facebook saya masih 0 karena saya bikin dari baru. 0 ini, 0 follower. Saya pulang kampung, ya kan? Saya ngelihat kakak ipar saya, tetangga-tetangga saya, rujaan ki di Facebook ke. Di konten ke di posting Facebook, Mbak ngapain? Posting lah ini dapat duit. Aku tadinya Maido. You know Maido? Maido tuh ya nggak percaya, ngeyel. Akhirnya saya mengaktifkan Facebook baru, kemudian saya bermain di situ. 0. 1 tahun kemudian ya, saya sekarang followernya udah hampir 600.000. 1 tahun loh. Kenapa? Karena konten saya variatif. Nah, saya terus cari trik, saya belajar, saya buka buku saya waktu zaman kuliah. Oh gini, oke. Yang pertama, kalian tidak boleh menghubungkan Instagram dan juga Facebook. Tidak boleh menghubungkan. Walaupun satu perusahaan yang sama, kalian tidak boleh menghubungkan atau memirror dari Instagram ke Facebook. Pasti punya kalian masih postingan otomatis, dari Instagram posting langsung nyambung ke Facebook, betul? Tidak bisa dimonetisasi. Karena itu dianggap plagiat walaupun itu satu akun yang sama. Sudah paham? Jadi nanti diputus. Cara mutusnya sudah paham belum? Jabang bayi. Masa kabeh kudu aku?
Nanti dibuka Instagramnya, kemudian ada garis 3 di paling atas atau titik 3 paling atas pojok kanan, diklik akun pribadi, terus habis itu nanti kan ada tuh Instagram, Facebook, ya ada kan? Terus habis itu nanti kalian putus postingan. Oke? Di Instagram, mutusnya di Instagram. Story-nya diputus, terus habis itu postingannya diputus. Itu yang pertama. Sudah paham? Riyadini, sudah paham Riyadini? Jabang bayi. Gini sayang, dibuka Instagram, mau diputus sekarang nggak? Boleh? Udah? Jabang, iya ya, arep jabang bayi meneh. Ya, terus habis itu garis 3 di bagian atas, terus habis itu nanti kalian pilih pusat akun, terus habis itu nanti kalian buka profile. Nah di profile kan nanti ada Instagram dan Facebook, nanti kalian buka yang Instagram, terus habis itu nanti tinggal diputus-putus aja. Atau nanti cari tutorialnya di YouTube pas sudah sampai rumah. Kita lanjutkan karena ini waktunya terbatas. 2 menit lagi Mbak Yanti lemu ya. Enggak, masih banyak. Ngapain? 20 menit tok. Aku wis meneng loh iki, rasa mancing. Sudah paham semuanya diputus? Nanti saya akan berikan fakta-fakta menarik yang lagi yang kalian belum tahu. Kemudian kita untuk mendapat monetisasi itu tidak terpengaruh oleh followers. Tapi ada minimalnya 500. Yang followernya belum 500 tapi saya yakin follower kalian lebih dari 500 kan udah. 500 loh bukan 500.000 loh ya. Seperti itu. Nah kemudian kalau kalian posting Facebook dulu baru Instagram. Video misal kalian bikin konten satu. Dipostingnya di mana dulu? Baru masuk ke Instagram. Bukan Instagram dulu baru Facebook. Kalau Instagram dulu baru Facebook berarti kalian plagiat konten kalian sendiri walaupun kalian satu identitas. Sudah paham? Facebook dulu baru ke Instagram. Ya, baru ke TikTok. Itu TikTok kita nggak usah bahas lah karena itu manajemen lain ya. Kita membahas yang meta aja, meta manajemen. Nah kemudian setiap hari, makanya kalau kalian pernah lihat itu ada yang namanya salam interaksi. Kalian harus like 15, komen 15, dan follow orang sebanyak 5. Pasti belum kalian lakukan. Kenapa akun saya sebegitu berkembangnya dalam 1 tahun? Karena saya rajin untuk ngupload, ya, posting. Terus habis itu saya rajin like punya orang 15. Kita belum masuk ke postingan deh. Like punya orang 15, komen punya orang 15. Gampang kan? Random aja kalian like, komen. Cuman emoticon juga gak apa-apa. Karena dari situ sistem robot akan mendeteksi sosial media kalian aktif bukan sebagai robot. Nah, oke, pertanyaan bagus. Apakah harus Facebook Pro? Iya. Facebook biasa sama Facebook Pro apa sih bedanya, ada yang tahu? Nggak tahu. Facebook Pro itu hanya sudah diubah di bagian dashboard sebagai dashboard profesional, bukan dashboard pribadi. Caranya kalian buka Facebook kalian, pojok kanan atas diklik, kalian scroll ke bawah, ubah ke metode dashboard. Nanti kan itu ada dashboard profesional atau dashboard pribadi. Sudah paham? Belum? Balio. Uang kok mudeng-mudeng. Nih lo, aktifkan mode profesional atau nonaktifkan mode profesional. Blong. Paham ya? Diaktifkan mode profesional sudah semua. Kemudian setelah itu nanti kalian kan ada monetisasi. Nanti kan ada yang namanya monetisasi konten. Kalian klik, terus habis itu nanti kalian tinggal nunggu giliran. Kapan akan ter-ACC. Setelah udah ter-ACC, oh kalian selamat sudah mendapatkan undangan. Tapi itu gampang mendapatkan undangannya, kalian posting-posting tiap hari dapat undangan kok. Oke? Setelah kalian dapat undangan, kalian klik terus habis itu kalian nanti ngisi biodata diri. Gak usah pakai NPWP. Biasanya orang kan terkendala karena gak punya NPWP ya. Itu nanti pakainya NIK, KTP. Oke? Nah satu lagi, orang kadang terkendala atau tidak di ACC atau tidak dapat teks koran. Kalian tahu teks koran itu info pajak dari luar negeri. Karena nanti kita masuknya sebagai dolar, uang itu nanti dapatnya dolar, nanti diakumulasikan terus habis itu masuk ke rupiah. Makanya dolar itu nanti terbit tanggal 22 dan masuk ke dalam rekening kita setiap tanggal 1. Paham? Jadi nanti setelah tanggal 22 itu uang kalian kok dolarnya hilang, yaitu lagi di perhitungkan pajaknya biar masuk ke dalam bentuk rupiah karena kan masuk ke Indonesia seperti tanggal 1 ya. Ini
Kalian nggak percaya diri dulu ya, aku juga dulu gitu kayak nggak mungkin. Tapi setelah aku dapat ratusan juta kayak gampang ternyata. Yang kedua adalah kalian tidak boleh menggunakan nama bagian depan tidak sesuai KTP. Namanya siapa Mbak? Hah? Lia? Tia? Depannya berarti harus Tia. Mbak MUA bukan? Saya bikinnya Gali makeup artist kan Gali sama Gali nih, sama. Oke nggak apa-apa. Hah? Mbak Yuyun? Yuyun Ayu Batari. Nama depan KTP-nya siapa? Berarti nama Facebooknya depannya harus Yuyun. Nggak boleh, Ayu Batarinya belakang itu. Nama depan yang kita bahas. Mbaknya namanya Yuyun, depan KTP-nya Yuyun, nama utamanya. Berarti nama Facebooknya depannya harus Yuyun. Ya, oke. Terus nanti kalian isi semuanya. Ya isi-isi kayak gitulah. Nanti pasti udah ter-ACC, nanti kalian udah tinggal ngonten. Oke, sudah paham tentang dapat undangan monetisasi? Nah, terus habis itu kalau kalian sudah di ACC, kalian lihat gak konten-kontenku aku sudah meng-ACC banyak orang? Ya? Gak lihat kontenku pasti? Lihat kan? Aku meng-ACC banyak orang kan? Sekarang dia tinggal bekerja. Bagaimana cara bekerjanya? Yang pertama adalah kalian harus posting yang pertama. Setiap hari 1 reels, 3 foto, 5 teks. Dijamin dalam 1 bulan kalian bisa mendapatkan 10 juta lebih. Kalian tahu teks yang ada itu loh, biru-biru itu loh. Status-status zaman dulu kita lagi Facebookan. Dan itu ada uangnya. Ya. Yang gini sayang. Ini nih, yang ungu-ungu. Ini namanya teks. Ya. Dan ini ada duitnya, yang teks ini. Oke, paham? Berapa tadi setiap hari? 1 reel, fotonya berapa? 3, teksnya berapa? Nge-like punya orangnya berapa? Ngomennya berapa? Oke, follow orangnya setiap hari berapa? 5, follow atau konfirmasi itu sama. Seperti itu sistemnya, paham? Terus harus dipisah, paham? Nah sekarang kita masuk ke reels. Yang duitnya paling gede, mana? Reels, ya. Kalau teks itu mungkin $0,5 dapatnya, ya. Kalau story, kalian tahu nggak story itu dapat duit? Story juga tuh sekitar 1 story itu dihargai $0,5. Padahal story kalian keseharian dapat $0,5. Lumayan loh Mbak, 8.000. Masa nulis selamat pagi teman-teman dapat 8.000. Gampang banget hidup ini. Iya kan? Terus habis itu kalau posting foto itu $1. Kalian lagi ketemu Kak Gali dapat $1. Iya kan? Aku kayak ngumbai bar ngejob $1. Gampang kan? Dapat langsung 15.000 Mbak posting. Kalau di Instagram ada duit. Tapi kan Instagram adalah media sosial pribadi kita di mana orang akan percaya setelah melihat Instagram. Jadi tetap harus dimainkan. Ya. Jadi kalau yang Instagram nggak usah nyampah, yang rapi-rapi nggak apa-apa. Tapi kalau di Facebook nyampah aja. Paham ya? Terus habis itu kita masuk ke bagian Reels. Reels ini yang dihargai paling mahal. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang berkomentar, semakin banyak yang nge-share, duitnya semakin banyak. Yang seperti saya jelaskan tadi, saya mendapatkan 1 video itu 97 juta. Dari mana? Kalian pernah nonton nggak videoku dari memperlihatkan tekstur wajah dekat ke jauh? Model. Waktu itu kan dia bopeng-bopeng. Terus Mbak lihat dari bawah terus jauh kan? Yang nonton kan itu 60 juta penonton, dapatnya 97 juta. Lebaran kemana saya ambil? Kayak saya shock banget. Itu kan video receh cuma 9 detik. 9 detik tapi itu momen mahal, ide mahal. Betul? Seperti gempa bumi itu. Tiba-tiba makanya HP nggak boleh jauh-jauh ya. Makanya orang tidur harus dijauhkan ya HP nggak mau aku. Ya kalau ada apa-apa langsung iya gitu kan. Jadi duit. Oke? Paham? Nah cara Reels. Di Instagram pakai musik oke. Di Facebook nggak boleh pakai musik apapun. Paham? Backsound nggak boleh. Makanya kan harus belajar. Hai sobat-sobat MUA. Jadi hari ini aku lagi ngisi dubbing. Atau video original. Yang nggak pede dubbing siapa? Semua ini nggak pede kayaknya. Berarti video original aja. Ya, atau pakai sound originalnya video itu. Paham? Karena apa? Dia nggak bisa ada copyright-nya tuh loh Kak. Kalau misalnya pakai musik berarti nanti jumlah pendapatan kalian akan diberikan sepenuhnya ke pemilik musik. Kan nggak sudi. Orang kita yang ngonten, artis yang dapat duit. Ya kan? Makanya
tidak boleh menggunakan musik kalau video itu lebih dari 10 detik. Kalau videonya cuma 10 detik boleh nggak Kak Gali? Boleh. Kalian tahu nggak sih video-video yang viral itu seperti apa? Video yang bertuliskan teks. Misal, saya lagi show nih hari ini, saya direkam. Saya ambil 10 detik, saya kasih musik, saya kasih kata-kata mutiara. Itu yang rame. Dunia udah berubah, a day in my life udah jenuh, kepanjangan. Aku serap peduli uripmu. Iya nggak? Paham? Karena saya belajar dari konten saya, saat saya kontennya berdurasi lebih dari 1 menit, penonton turun. Nggak boleh. Ya, jadi nanti kakak di aplikasi editing sendiri. Oke? Dan durasi video tidak boleh lebih dari 1,5 menit. 1,5 menit itu wes paling dowo. Dan itu kalau kontennya menarik. Ya? Paham? Jadi kalau bisa video pendek-pendek aja. Nih, kayak misal kalian ngevideoin aku. Kalian masukin nanti di Facebook. Kalau ada akunnya FYP. Nggak percaya, coba aja nanti. Pasti yang komen udah banyak. Ya? Nanti posting-posting aja aku Kak, jual aja aku ini suka dijual Kak. Ya, jual aku Kak, jual. Gitu ya. Paham? Terus habis itu nanti tolong rajin-rajin cek yang namanya status akun. Pasti kalian jarang ngecek status akun. Jadi status akun itu adalah kesehatan akun kalian. Biasanya kayak gini, kok sehari gak ada yang nge-like ya? Kok gak ada yang komen? Kok gak ada yang follow? Berarti akun kalian sedang tidak baik-baik saja. Mau dicek sekarang, buka kita masuk ke bagian Instagram atau Facebook sama aja. Terus habis itu kalian klik pojok kanan atas, ada status akun, kalian klik. Buka Instagram aja, dicoba. Coba Mbak, buka Mbak. Coba buka Mbak, aku mau ngecek apakah sosial. Karena gini teman-teman, kalau kalian itu melakukan pelanggaran yang kalian tidak tahu, status akun kalian akan terban selama 90 hari atau 3 bulan. Mana? Jabang bayi, jabang bayi. Ini status akun sayang. Nih, status akun semuanya harus hijau. Status akun kalau mau sehat harus hijau. Ya. Ngomong seneni. Tapi ya orang jauh santai HP-nan ngono kuwi, aku kerja dewean. Dirimu ngasih ilmu, aku meraktekin. Jabang bayi. Silakan dilihat Facebook saya apakah sudah benar adanya seperti ini. Oke, kita cek Facebooknya Mbak Yanti Lemu. Jadi Facebooknya Mbak Yanti Lemu ini sudah di dashboard profesionalkan belum? Nonaktifkan mode profesional. Oke, sudah di dashboard profesionalkan. Kemudian sekarang saya cek di dashboard profesional apakah sudah mendapatkan undangan monetisasi. Ya, ini nanti diklik monetisasi ya Mbak ya. Kemudian Mbak di sini ada monetisasi konten. Dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda bekerja dan memenuhi syarat. Dan ini rekapannya. Ngupload story dapat duit. Baru dapat 2 Reel juta. dapat duit. Posting dapat duit. Teks dapat duit. Nanti kalau ada yang berlangganan ke akun kalian juga dapat duit. Jadi nanti rekapannya masuk ke monetisasi konten. Nanti diklik monetisasi kontennya, beritahu saya. Tolong nanti diklik monetisasi kontennya terus diklik beritahu saya. Beritahu saya. Kalau tidak diberitahu saya, ya nanti kalau kalian dapat undangan, kalian nggak akan notice atau kalian nggak akan sadar atau kalian nggak akan tahu. Ya, nih ya Mbak Yanti sudah mengeklik dashboard profesional, diklik monetisasi, kemudian nanti di sini ada yang namanya monetisasi konten. Kalian klik monetisasi konten, kemudian beritahu saya. Sudah saya klik. Nanti kalau sudah di ACC dari pihak Meta akan ada notifikasi. Anda dipersilakan untuk menyiapkan data diri. Contohnya adalah nomor rekening Dan lain sebagainya. Ya? Oke, nanti bisa diperagakan di rumah. Sekarang tolong disimak dulu. Kemudian apa lagi Mbak Yanti? Ada yang mau bertanya, satu orang pertanyaan Kita buka saja. pertanyaan karena Silakan untuk angkat tangan. Ya. Oke boleh. baik, silakan Dikasih mic dibelakang. dulu. Silakan berdiri, memperkenalkan diri dari mana dan lain-lainnya, monggo. Mati Mbak. Durung. Mak jabang bayi. Ya selendrek ngora urip. Ali-ali ini jabang bayi gede banget. Ono sing ngeluwi. Kuwi ngerti ra jenenge apa? Permata. Kuwi jenenge apa? Apa, Mbak? Tumuruk. Apa kuwi? Watu nemu nang ngisor wit jeruk. Senengan biru menyala. Pesugihannya kuwi. Aku udah follow loh Kak, aku udah follow. Oh, Oke, iya, nanti oke. saya fallback ya. Namanya siapa Mbak? Erlinda Puspita. Oke, yuk pertanyaannya.
ini kan saya tadinya nggak tahu nih. Heeh. Konten-konten itu ternyata dapat duit. Iya betul. Dari kakak, dari Iya. IG-nya itu, Heeh. duit toh. Iya. Terus Facebook Pro saya terkait nama. Iya. Tadi saya udah kebacot Baby Zen Kak, bukan namaku. Terus piye iki? Maksudnya? Maksudnya? Namanya tuh Oh, bukan username-nya namaku, beda. Username-nya gitu loh. Heeh. Baby Zen. Heeh. Nah, Eh, ya nama- diubah, nama anakku. diubah. Gak bisa Oh, kok nama anaknya Mbak. Nanti pas udah dapat undangan monetisasi kan anaknya Mbak belum punya KTP. Oh iya iya. Iya, diubah Oh, berarti dengan tinggal diubah. diubah namanya. Jangan Bisa. dikira konten ini tuh harus dengan nama-nama lebay. Betul. Tidak. Nanti ngubahnya lewat Instagram. Nah, Ngubahnya lewat Instagram. diikut enggak? Di apa? Cloning sama Instagram, Iya. Mbak? Pasti ke cloning, Ke Mbak. cloning kan Pasti ya ke cloning. secara otomatis ya. Enggak, beda. Beda Oh, beda kok. ya? Ini di Beda HP kok. ada 3 email kalau nggak salah. Wah, elok ya udah tenan. intinya diubah nanti Mbak tanya-tanya sama siapa atau cari di tutorial di mana gitu. Yang penting diubah dulu. Minta Thank tolong sama you. orang Iya. aja Heeh. untuk ganti. Ada karena lagi? Ada lagi? Takutnya Ayo nggak tanya. masuk. Ada lagi satu lagi sebelum ini Tanya. sudah di penghujung acara. Iya. Ada yang mau tanya silakan, masyarakat luas juga boleh, yang di sana-sana di ujung di atas juga boleh mau bertanya. Kalau nanti Mas Gali sudah lepas mic, jenengan datang itu bayar loh, Iya. tenan. Ini ilmu mahal banget loh. Yuk, tanya. Mbak Riyadini Ada? tanya, ayo kasih itu ke Mbak Riyadini. Ada? Mbak Mana? Riyadini itu yang pojok itu tanya. Oh sebelah kiri. Mohon izin Tanya. Mas, dibantu Terserah. Mas. Katanya kamu belajar konten, ayo tanya. Pasti kamu punya pertanyaan. Ada yang bilang katanya ribet ini dan sebagainya. Enggak, Jangan enggak bilang ribet. ribet Betul. kalau Anda belum tahu. Silakan Betul. tanya sama orang yang berkompeten ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati Betul. hasil. Orang ono wong rekoso kuwi yo ora sugih Betul. ra ono mesti ono. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Riyadini. Ya. Di sini hadir mau nanti fashion show tapi sengaja datang lebih awal mau nonton Alhamdulillah, Kak Gali. terima kasih. Ya. Di sini sebenarnya aku nggak nanya sih Kak, cuma setelah nonton Kak Gali, aku tahu apa sih masalahku selama ini. Iya. Jadi seperti Kak Gali tahu, aku kan tipenya anaknya kalau mau ngapa tuh mikirin estetik enggak Iya, ya, betul. ya kan? Iya. Kayaknya yang bikin aku nggak berkembang tuh kayaknya di sini Kak Gali. Betul. Mungkin setelah ini nanti aku bakal bikin kayak kiat-kiat khusus, kisi-kisi khusus gimana caranya aku mengesampingkan perfeksionisku Iya. supaya bisa ngambil si Iya. FB Pro itu. Iya. Gitu sih Kak Gali. Gitu ya. Jadi terima gini kasih. Mbak Riyadini, kalau dulu zaman kita belum ada FYP, ya kita ada yang namanya jam prime time. Nah setelah itu kita akan bahas lagi tentang ada psikologi netizen. Dimana kalau kita ngeliat yang rapi-rapi akan jauh lebih semangat, jauh lebih bagus, jauh lebih profesional. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Setelah jam prime time itu hilang, tahu nggak Mbak posting di jam 4 subuh aja, ya bisa FYP kok kalau konten itu menarik. Ya, seperti halnya sosial media Mbak. Kalau sosial medianya Mbak Riyadini ini semakin hancur-hancuran, semakin variatif lagi, otomatis banyak orang yang mengunjungi profil Mbak. Ya, kalau konten saya lagi rapi, lagi monoton kontennya satu jenis tentang portofolio, mungkin pengunjung profil saya cuman 100 juta. 100 juta penonton loh, 100 juta pengunjung dalam satu bulannya. Ya udah banyak kan, yang kan follower saya lumayan banyak 1,2 juta. Iya kan, nggak sombong, original. Minim harus berapa? Nah, minim berapa? gini, Minim setelah saya variasikan seperti ada konten-konten yang menginspirasi, konten lucu, konten a day in my life, konten tentang Q&A, terus promosi produk, terus habis itu mungkin giveaway, itu langsung naik. Yang mengunjungi profil kita langsung naik karena banyak orang yang lebih tertarik ke profil yang lebih variatif. Seperti itu. Nah saat kita variatif untuk menyusun warna, kerapian udah nggak bisa Mbak, udah nggak ada waktu. Ya itu namanya psikologi netizen. Kita harus paham netizen sekarang orangnya suka yang seperti apa. Seperti itu, oke? Jadi mengikuti pasar Ya. produksi. Hancurkan profilmu Mbak. Ya. Susunan feedmu harus dihancurkan ya Mbak ya. Sip. Harus amburadul. Bener kan, Oke? Mas Gali? Tidak usah rapi-rapi. Iya sayang. Berarti benar kan kita harus mengikuti kancah pasar produksi Betul dengan sekali. melek digital yang Betul harus bisa sekali. diperhatikan sekarang. Tapi tetap paham literasi. Betul Ya, karena kalau kita sekali. tidak paham literasi pasti sering banget melakukan pelanggaran. Betul. Oh ini boleh diposting, ini boleh padahal harus tetap melakukan literasi media. Jangan sara dan saru tapi berikan rasa penasaran di menuju ke sedikit saru. Oke gitu Mas Gali. Iya sayang. Untuk closing statement tidak usah banyak-banyak, sedikit saja bagi
para konten kreator apa ya maksudnya baru ya, newbie gitu. Iya. Mungkin ada closing statement sedikit saja semangat untuk mereka-mereka yang luar biasa. Pokoknya kalian tidak boleh pesimis, tetap optimis ya. Ingat ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang mengikuti kita ya. Pokoknya pesan aku adalah posting satu konten setiap hari, maka 1 tahun ke depan kehidupan kita pasti akan berubah jauh lebih baik. Tepuk tangannya boleh buat Mas Gali, boleh agak ke tengah Mas Terima Gali. kasih. Izin stop dulu jangan kemana-mana. Jadi yang kita simpulkan adalah sekali lagi apapun itu kalau Anda sudah memulai dengan mencintai pekerjaan Betul. itu pastilah akan menghasilkan sebuah karya yang akan dicintai Iya, untuk betul semuanya ya. sekali. Mas Gali jangan kemana-mana karena apa di sesaat lagi serangkaian acara dari talk show jenengan dengan tema membangun personal branding pada platform sosial media. Panjenengan akan mendapatkan sebuah tondo tresno, yaitu akan ada prosesi penyerahan pelakat yang akan disampaikan atau diberikan oleh beliau owner kita dari Verito Paket Pesta, Bapak Sugeng. Dan nantinya pun juga akan diberikan tondo tresno penyerahan souvenir oleh beliau Teteh Soraya ya, ibu kita, ibu event kita di kesempatan hari ini yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini kami pula mengundang kepada beliau Mas Nobel untuk bisa mendampingi yaitu Mas Raka yang di kesempatan hari ini pula hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tondo tresno ucapan terima kasih di kesempatan yang sangat luar biasa. Untuk itu kami sambut kedatangan dari Pak Sugeng, Teteh Soraya dan juga Mas Raka. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, itu konten kreator yang nantinya akan mendapatkan hasil 10 juta. Aku tapi dapat nggak? Dapat nggak? Dia jatuh. Dapat nggak? Ah, piye tahu. Ulang, tibone ulang berarti. Kayak baleni deh kalau baleni kalau. Baleni. Ah, Mbak tapi kuwi tenanan. Alah, dek iki lagi izin koyone sosokan konten. Oh beneran? Oh ya inilah Mbak dia iki tenan Bapak. Ratu. Hah? Dosa orang. Inilah ada wong dia tua. Bapak Sugeng, Teteh Soraya dan Mister Raka. Malah kowe sing heboh Ono wong ora apa-apa tiba kok. Mbak nggak apa-apa toh Mbak panggungnya Mbak. Mbak Sorayanya. Iya, Allah, Mbak Sorayanya. Nek Mbak Soraya wes biasa dibontang banget wolak-walik. Siapa? Monggo silakan Pak Sugeng. Izin ini adalah salah satu pelakat atau tresnona yang sangat luar biasa dari beliaunya yang sangat istimewa malam hari ini hadir bersama Galih. Mas Galih yang luar biasa Galih Pamungkas. Owner dari Galih Makeup Artist dan Content Creator. Luar biasa. Dan akan penyerahan parcelnya ya. Ini dari Teteh Soraya juga. Wah. Luar biasa boleh. Foto dulu saya tak minggir ya. Boleh. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan juga seluruh pengunjung Lipo Plaza. Sekali lagi penonton yang hadir apakah hari ini panjenengan semuanya happy? Boleh saya bilang, boleh saya pengen dengar semangatnya apakah kalian semuanya happy? Happy. Oke, Mas Galih sekali lagi tepuk tangan buat Mas Galih. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Mas Galih? Matur sembah nuwun sangat. Baik